Pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi enzim ya. Nah, ini bisa kalian pelajari dari buku biokimia gitu ya. Di antaranya kalian bisa belajar dari buku biokimianya Robert Stryer, bisa juga dengan buku kimia yang lain, biokimia yang lain gitu ya. Nah, enzim gitu ya. Ini ada contohnya yang ada di ubur-ubur gitu ya. Ada enzim aequorin yang dengan bantuan oksigen dan juga ion C2+ tidak akan merubah status senyawa menjadi senyawa yang lain gitu ya. Kemudian melepaskan cahaya 466 nanometer. Ini cahaya yang berpendar. Nah, apa itu enzim? Enzim adalah katalis gitu ya dalam reaksi-reaksi pada sistem biologis. Jadi enzim ini terdapat di seluruh makhluk hidup. Nah, seluruh reaksi-reaksi dalam sistem biologis ini dikatalisis oleh enzim sehingga reaksinya berlangsung cepat. Kita bisa bayangkan nanti ada begitu banyak reaksi di dalam sistem biologis di dalam tubuh kita gitu ya, maka enzim ada banyak sekali jenisnya. Nah, enzim dia mengkatalisis reaksi gitu ya, dan dia kemudian menentukan bagaimana bentuk-bentuk perubahan atau transformasi kimia gitu ya, reaksi-reaksi kimia, termasuk perubahan bentuk energi menjadi bentuk yang lainnya. Misalnya merubah nanti reaksi perombakan senyawa-senyawa dalam makanan menjadi energi berupa ATP gitu ya. Seperti itu. Jadi dia nanti berperan dalam mengkatalisis reaksi perubahan energi potensial dalam makanan menjadi energi bentuk yang lainnya gitu ya. Kemudian informasi lainnya tentang enzim, bahwa sebagian besar enzim adalah protein gitu ya. Namun protein belum tentu enzim gitu ya, karena protein kita sudah belajar ada banyak sekali jenis protein dan fungsinya. Ada protein yang berperan sebagai transport gitu ya, sebagai zat pendukung, kemudian regulator. Nah, salah satu peran protein adalah sebagai enzim. Nah, enzim ini sangat banyak gitu ya, sehingga disampaikan bahwa 1/4 total dari gen itu mengkode enzim, mengkode protein berupa enzim gitu ya. Nah, enzim dia punya dua karakteristik utama gitu ya. Dia punya dua karakter. Yang pertama, dia punya kemampuan katalitik atau catalytic power, dan yang kedua dia punya spesifisitas gitu ya. Jadi dua karakter utama ini menjelaskan bagaimana sifat enzim. Nah, kemudian nanti kita akan bahas lebih detail bagaimana enzim bekerja, yaitu dia mengkatalisis reaksi dengan cara mengorientasikan molekul-molekul substrat dan menstabilkan keadaan transisi sehingga nanti bisa energinya lebih rendah, energi aktivasinya lebih rendah dari energi aktivasi tanpa katalis. Nah, kita lihat karakter enzim yang pertama adalah catalytic power gitu ya, kemampuan katalitik. Nah, sebagai contoh pada tabel ini menunjukkan beberapa contoh enzim gitu ya. Kemudian di sini ada data mengenai non-enzymatic half-life gitu ya. Kalau tanpa enzim gitu ya, ini separuh waktu paruhnya segini gitu ya. Nah, kalau reaksinya tidak dikatalisis, kita ambil salah satu contohnya enzim karbonik anhidrase. Kalau dia tidak dikatalisis oleh enzim, reaksi tersebut, reaksi yang dikatalisis oleh karbonik anhidrase ini dia kecepatannya 1,3 kali 10⁻⁻1 per detik gitu ya. Nah, kalau dia dikatalisis oleh enzim karbonik anhidrase, maka kecepatan katalisisnya, kecepatan reaksinya menjadi 10⁻⁶.
per detik gitu ya. Sehingga peningkatan kecepatannya adalah 7,7 kali 10 pangkat 6. Jadi bayangkan peningkatan kecepatannya mencapai 7,7 juta gitu ya, dibandingkan dengan yang tanpa dikatalisis oleh enzim. Nah, beberapa contoh enzim yang lainnya dia bisa meningkatkan kecepatan sampai 10 pangkat 17, 10 pangkat 14 dan seterusnya gitu ya. Jadi di sini kita bisa tergambar seberapa besar gitu ya kerja dari enzim sebagai zat pengkatalisis dalam mempercepat reaksi-reaksi yang berlangsung di dalam tubuh. Nah, enzim ini kita bisa akses gitu ya database-nya, data-datanya pada enzim database. Kita bisa cari di web Brenda enzim.org. Nah, kalau kalian browsing gitu ya di web ini, kita akan menemukan informasi-informasi tentang enzim gitu ya. Ada banyak informasi. Salah satunya di sini kita akan belajar tentang klasifikasi enzim gitu ya. Karena enzim sangat-sangat banyak gitu ya, baik jenis maupun fungsinya, maka enzim diklasifikasikan agar lebih mudah dipelajari. Nah, kalau kita klik di sini enzim classification gitu ya, kita akan melihat ada 7 kelas utama enzim. Ya, ada 7. Yang pertama ada oksidoreduktase, kemudian yang kedua transferase, yang ketiga hidrolase, yang keempat liase, yang kelima isomerase, yang keenam ligase, dan yang ketujuh translokase. Jangan bingung dengan penambahan S, ini maksudnya jamak ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa umumnya penamaan enzim itu diberi akhiran ase gitu ya. Nah, di sini penamaan kelas utama ini menunjukkan reaksi apa, jenis reaksi apa yang dikatalisis gitu ya. Nah, ini ditemukan dia di sekian organisme gitu ya, ada keterangannya. Nah, kemudian kita bisa klik satu persatu kelas utama enzim ini. Nah, 7 kelas utama enzim tadi. Nah, oksidoreduktase. Nah, kita bisa tahu dari namanya bahwa kelompok ini adalah kelompok enzim-enzim yang mengkatalisis reaksi oksidasi reduksi gitu ya. Kemudian transferase, dia mengkatalisis transfer gugus molekul dari satu molekul ke molekul yang lain. Kemudian yang ketiga hidrolase, dia mengkatalisis reaksi hidrolisis gitu ya, pemutusan senyawa dengan molekul air. Kemudian liase, dia mengkatalisis pelepasan satu gugus dari molekul substrat. Nah, berikutnya yang kelima ada isomerase. Isomerase ini mengkatalisis penataan ulang intramolekul, jadi perubahan molekul menjadi isomernya gitu ya. Kemudian ada ligase, dia mengkatalisis penggabungan dua molekul. Dan yang ketujuh translokase, dia mengkatalisis transfer ion atau molekul melalui membran gitu ya, atau mentransfer satu molekul ke molekul yang lainnya gitu ya. Nah, jadi ini adalah 7 kelas utama dari enzim yang bisa kita akses dari web Brenda tadi gitu ya. Nah, di samping penamaannya yang diberi akhiran ase, ada juga beberapa nama enzim yang tidak mencerminkan fungsinya gitu ya. Contohnya tripsin, kimotripsin, dan juga pepsin. Ini enzim-enzim penghidrolisis protein yang sudah kita bahas gitu, yang sudah kita kenal pada pembahasan metabolisme protein pertemuan sebelumnya gitu ya. Nah, 7 kelas utama enzim ini kemudian dia banyak sekali kalau kita akses di web Brenda gitu ya, kita klik enzim classification tadi gitu ya, ada 7 kelas utama tadi gitu ya. Di sini kalau kita arahkan kursornya kita bisa melihat apa fungsi enzim ini gitu ya, atau penjelasan atau deskripsi enzim ini gitu ya. Kemudian kalau kita klik kelas utama oksidoreduktase, nah di sini ada subkelas gitu ya yang ditunjukkan dengan 1.1, 1.2 sampai seterusnya 1.99 gitu ya.
subkelas ini nanti menunjukkan reaksi oksidasi reduksinya di gugus apa gitu ya. Nah, kalau yang subkelas 1.1 ini dia reaksi oksidasi reduksinya pada kelompok alkohol gitu ya, alkohol primer maupun alkohol sekunder dan hemiastal gitu ya. Nah, kemudian tiap subkelas gitu ya, ini bisa kita baca deskripsinya masing-masing. Nah, dia akan punya pembagian lagi di bawah subkelas gitu ya, ada subkelas. Jadi di sini sudah ada 3 digit gitu ya, 1.1.1, 1.1.2 gitu ya. Nah, ini menunjukkan molekul yang nanti berperan sebagai aseptor dari proton atau elektron gitu ya. Kalau yang subkelas 1.1.1 gitu ya, dia nanti yang berperan adalah NAD+ atau NAD+ sebagai penerima elektronnya. Nah, kita klik lagi di sini. Nah, barulah di sini anggota subkelas tadi gitu ya. Jadi setiap enzim dia akan diberikan kode 4 digit angka di depannya gitu ya, yang diberi tanda titik di tiap-tiap angkanya gitu ya. Ini masing-masing kode enzim yang disebut dengan EC number gitu ya, nomor EC singkatan dari enzim commission gitu ya. Jadi tiap-tiap enzim akan punya 4 digit kode seperti ini. Nah, digit pertama, angka pertama menunjukkan kelas utama tadi gitu, yang 7 kelas, dia tergolong kelas yang berapa. Kemudian digit yang kedua dia subkelas, kemudian yang ketiga subkelas, dan yang keempat dia urutan keberapa gitu ya. Jadi ini masing-masing enzim, kalau kita klik kita akan menemukan informasi tentang enzim tersebut. Misalnya alkohol dehidrogenase gitu ya. Alkohol dehidrogenase ini EC numbernya 1.1.1.1 gitu ya. Reaksi yang dikatalisis seperti ini gitu ya. Kemudian nama lainnya. Kemudian di sini ada tambahan informasi bahwa dia adalah zinc protein gitu ya. Jadi dia punya tambahan zinc dalam protein enzimnya gitu ya. Kemudian bagaimana dia umumnya bekerja seperti itu. Baik, kita kembali ke slide PowerPoint-nya gitu ya. Jadi penamaan enzim gitu ya, secara sistematik dia diberi nama berdasarkan reaksi yang dikatalisis dan juga substratnya secara umum, dan diberi akhiran ase gitu ya. Kemudian dia akan punya kode EC number seperti ini gitu ya, 4 digit yang diberi selang tanda titik. Nah, 4 digit ini kalau angka yang pertama menunjukkan kelas utama gitu ya, angka kedua, digit kedua subkelas, digit ketiga dia termasuk subkelas yang mana, dan yang ke-27 nomor seri kelasnya gitu ya. Contohnya untuk enzim NAD+ oksidoreduktase gitu ya, dia mengkatalisis reaksi oksidasi laktat menjadi pirufat gitu ya. Nah, dia di sini oksidoreduktase gitu ya, dia mengoksidasi gugus alkohol menjadi gugus keton karena alkoholnya alkohol sekunder gitu ya. Kemudian di sini NAD+-nya berperan sebagai penerima proton atau penerima elektron gitu ya. Nah, jadi sebagai contoh untuk kelas utama yang pertama gitu ya, oksidoreduktase, dia akan punya subkelas gitu ya, digit kedua. Subkelas ini menunjukkan hidrogen atau donor elektronnya. Apakah dia alkohol, aldehid atau keton gitu ya, alkil, amin primer dan seterusnya. Kemudian digit yang ketiga, subkelas menunjukkan penerima elektronnya gitu ya. Apakah NAD+ atau NADP+, kalau dia digit yang pertama gitu ya. Kalau digit yang kedua Fe3+ penerima elektronnya gitu ya. Kalau dia digit yang ketiga dia penerima elektronnya O2 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini contoh
enzim-enzim di setiap kelasnya. Kita lihat contohnya, kelas yang pertama oksidoreduktase tadi, mengkatalisis reaksi oksidasi reduksi. Contohnya alkohol dehidrogenase, EC1.1.1.1 gitu ya. Nah, dia kelas utamanya ke 1, subkelas yang pertama, subkelas yang pertama, dan nomor seri yang pertama gitu ya. Dia contoh reaksinya yang dikatalisis etanol menjadi asetaldehid gitu ya, dari alkohol menjadi aldehid. Nah, nanti ada NAD+ sebagai penerima protonnya gitu ya. Kemudian transferase, ini dia mentransfer satu molekul ke molekul yang lainnya. Contohnya glukokinase, ya EC2.7.1.2. Dia mentransfer gugus fosfat dari ATP ke glukosa sehingga menjadi D-glukosa 6-fosfat. Nah, selanjutnya yang ketiga ada hidrolase, ya, contohnya karboksi peptidase A, EC3.4.17.1, ya. Nah, ini contohnya hidrolase, dia mengkatalisis reaksi pemutusan ikatan dengan bantuan air, ya, hidrolisis. Kemudian yang keempat ada liase. Liase ini dia contohnya pirufat dekarboksilase EC4.1.1.1 gitu ya. Dia mengkatalisis di sini pelepasan satu molekul dari molekul pirufat ini dilepas CO2 gitu ya. Kemudian isomerase contohnya maleat isomerase EC5.1.5.2.1.1. Contohnya di sini maleat dirubah menjadi fumarat gitu ya, dari yang konformasinya cis menjadi trans gitu ya. Kemudian yang keenam ada ligase, contohnya pirufat karboksilase gitu ya, EC6.4.1.1. dia mengkatalisis reaksi penggabungan pirufat dengan CO2 gitu ya menjadi oksaloasetat. Oke, ini hanya masing-masing satu contoh dari setiap kelas gitu ya. Ada banyak sekali contoh yang lainnya yang bisa diakses di Brenda. Nah, contohnya yang translokase yang kelas ke-7 gitu ya. Kita lihat di sini dia mengkatalisis translokasi gitu atau perpindahan. Kalau yang subkelas yang pertama dia mengkatalisis translokasi hidrogen gitu ya, hidron. Nah, di sini ada contohnya proton translocating NADP+ transhidrogenase ya. Dia dalam reaksinya dia mengkatalisis perpindahan proton gitu ya dari NADPH kemudian menjadi NADH gitu ya. Jadi ada proton yang dipindahkan dari satu molekul ke molekul yang lainnya. Nah, itu penjelasan tentang klasifikasi dan tata nama enzim gitu ya. Nah, berikutnya kita beralih ke koenzim, vitamin dan ion logam. Nah, jadi tiap-tiap enzim dia akan bisa bekerja dengan bantuan satu zat yang disebut dengan koenzim gitu ya. Koenzim ini bisa berupa senyawa organik gitu ya, contohnya vitamin, dan bisa berupa senyawa-senyawa atau ion-ion anorganik, contohnya ion-ion logam gitu ya. Nah, berikut ada beberapa penjelasan atau istilahnya gitu ya. Jadi enzim itu dia dalam fungsi katalisisnya gitu ya, dia butuh bantuan gitu ya, yang disebut dengan koenzim. Nah, koenzim ini kadang juga di beberapa referensi gitu ya, disebut juga dengan kofaktor. Nah, ada juga yang membedakan antara koenzim dengan kofaktor. Kalau kofaktor dia sebutan untuk koenzim yang berupa ion-ion anorganik. Misalnya Fe2+, Mg2+, Zn2+, gitu ya. Sedangkan untuk koenzim dia umumnya berupa senyawa-senyawa organik atau metaloorganik gitu ya, gabungan senyawa organik dan logam. Nah, koenzim ini ada yang sifatnya terikat secara kovalen yang disebut dengan gugus prostetik. Ada juga yang tidak terikat secara kovalen. Nah, kemudian
keseluruhan enzim, molekul enzim bersama dengan kofaktor atau koenzimnya disebut dengan holoenzim. Sedangkan bagian proteinnya saja disebut dengan apoenzim atau apoprotein. Nah, ini beberapa contoh kofaktor gitu ya, koenzim dan juga logam. Nah, di sini ada jenis-jenis contoh-contoh koenzim dan ini enzimnya gitu ya. Kemudian ini beberapa kofaktor berupa ion logam dan ini enzimnya. Misalnya Zn2+ ini kofaktor dari karbonik anhidrase dan seterusnya. Nah, contohnya ini seperti ini tampilan dari satu molekul holoenzim tadi gitu ya. Contohnya pada enzim karbonik anhidrase 2. Nah, Ca2 karbonik anhidrase 2. Nah, ini molekul proteinnya gitu ya. Molekul protein yang struktur tersiernya. Ini ada kalian bisa ingat ini ada struktur alpha helix, kemudian ada beberapa juga beta sheet gitu ya. Dan yang hijau ini adalah kofaktornya. Ini menunjukkan ion Zn2+ tadi yang berperan sebagai kofaktor. Bagaimana bentuk pengikatannya dengan pusat aktif enzim? Kita bisa lihat pengikatannya seperti ini gitu ya. Ini adalah residu-residu asam amino yang berada di pusat aktif enzim yang mengikat Zn2+ dengan ikatan koordinasi. Oke. Berikutnya ini adalah penjelasan bagaimana satu katalis bekerja, gitu ya. Nah, jadi ini adalah suatu koordinat reaksi, gitu ya. Pada sumbu Y adalah energi potensial, sumbu X adalah koordinat reaksi. Dalam suatu reaksi kimia ada reaktan yang kemudian berubah menjadi produk, gitu ya. Nah, perubahan reaktan menjadi produk dalam suatu reaksi kimia ini membutuhkan suatu energi yang disebut dengan energi aktivasi, gitu ya. Nah, bagaimana kemudian katalis bekerja? Katalis bekerja dia menurunkan energi aktivasi, gitu ya. Jadi dengan bantuan katalis dia menurunkan energi aktivasinya sehingga reaksi berjalan jauh lebih cepat daripada tanpa katalis. Nah, sebetulnya apa yang dilakukan katalis gitu ya. Nah, kita ingat konsep energi pada bahasan termokimia. Masih ingat konsep energi bebas delta G sama dengan delta H min T delta S. Jadi energi gitu ya dalam bentuk delta G atau energi bebas adalah bentuk energi minimum yang diperlukan oleh suatu zat untuk bisa bereaksi gitu ya. Semakin kecil delta G maka semakin cepat reaksi berlangsung. Kalau delta G-nya kurang dari 0 reaksinya bisa berlangsung spontan gitu ya. Bisa misalnya kalau kita punya logam-logam yang reaktif gitu ya, kita tambah air sedikit saja langsung terjadi ledakan gitu ya, karena delta G-nya kurang dari 0. Namun ketika delta G-nya besar, maka suatu zat akan sulit bereaksi gitu ya. Nah, besaran delta G ini disebut sebagai energi aktivasi, energi minimum yang harus dilampaui agar suatu reaksi kimia dapat berlangsung gitu ya. Nah, katalis nanti dia menurunkan energi aktivasi tadi. Dia menurunkan energi minimum tadi yang dibutuhkan suatu zat untuk bisa bereaksi menjadi kemudian menjadi produk gitu ya. Nah, peran katalis dalam menurunkan energi aktivasi itu dengan cara dia mengikat dan mengorientasikan molekul-molekul reaktan gitu ya, atau disebut sebagai substrat menjadi keadaan intermediate yang mirip dengan keadaan transisi gitu ya. Jadi dengan membentuk keadaan intermediate yang mirip dengan keadaan transisi ini, energi transisinya, energi aktivasinya jadi jauh lebih kecil gitu ya. Nah, melalui jalur ini terbentuk dua energi aktivasi yang lebih rendah gitu ya. Nah, keadaan intermediate itu adalah keadaan minimum kedua energi reaktivasi tersebut. Oke, kita bisa lihat pada penggambaran grafik ini.
Nih, pada sumbu Y adalah energi bebas, kemudian sumbu X adalah koordinat reaksi. Di sini kita lihat ada reaktan A, kemudian nanti menjadi produk B, gitu ya. Nah, reaktan A terlebih dahulu diikat, ini ada reaktan, ini adalah enzimnya, gitu ya. Dia diikat terlebih dahulu, kemudian diorientasikan menjadi bentuk intermediate, gitu ya, yang bisa diumpamakan setengah bentuk produk, gitu ya, sehingga nanti dilepaskan oleh enzim menjadi produknya. Nah, pada diagram reaksi kita bisa lihat tanpa katalis ini adalah energi aktivasi yang harus dilampaui sehingga menjadi molekul B, gitu ya, molekul produknya. Namun dengan bantuan enzim, gitu ya, dia diturunkan energi aktivasinya dengan cara diikat dan kemudian diorientasikan molekul substratnya, gitu ya, menjadi keadaan intermediate yang nanti energinya dia jauh lebih rendah daripada energi aktivasi yang awal, gitu ya, sehingga nanti reaksinya bisa berlangsung jauh lebih cepat menjadi produk, seperti itu. Nah, jadi kita sudah bisa paham bagaimana enzim mempercepat reaksi, gitu ya. Dia menurunkan energi aktivasi, gitu ya, dengan cara dia mengikat dan mengorientasikan substratnya, gitu ya, menjadi keadaan transisi yang memiliki energi bebas yang lebih tinggi dari substrat yang dia membentuk senyawa intermediate, gitu ya, yang nanti energinya jauh lebih rendah daripada energi transisi, gitu ya. Oke. Sehingga kemudian disimpulkan bahwa enzim dapat mempercepat reaksi dengan cara memfasilitasi terbentuknya keadaan transisi. Oke, apa buktinya bahwa terbentuk kompleks antara enzim dengan substrat, gitu ya? Nah, pada saat enzim mengikat substrat, dia membentuk kompleks enzim substrat atau kompleks ES, gitu ya. Contohnya ini dibuktikan dengan 3 poin ini, gitu ya, bahwa reaksi yang dikatalisis oleh enzim dia punya kecepatan maksimum. Nanti kita lihat kecepatan maksimum ini maksudnya gimana, gitu ya. Kemudian banyak ditemukan ada bukti berupa struktur kompleks enzim substrat oleh difraksi sinar X. Kemudian adanya karakteristik spektrum dari kompleks enzim substrat. Nah, jadi kompleks enzim substrat bisa dipelajari dengan gambar ini, gitu ya. Nah, ini adalah molekul enzimnya, gitu ya. Kemudian di sini ada substrat atau molekul yang dikatalisis, gitu ya, yaitu campur. Nah, jadi di sini molekul campur ini dia akan diikat oleh beberapa residu asam amino yang berada di sekitar pusat aktif enzim, gitu ya. Nah, pengikatannya melalui interaksi non-kovalen, bisa melalui ikatan ion, ikatan hidrogen, van der Waals, interaksi dipol-dipol, dan seterusnya. Nah, struktur pusat aktif enzim tersebut, gitu, dia ada 2 daerah utama, gitu ya. Ada BS, binding site, sisi pengikatan, dan juga ada CS, catalytic site, gitu ya. Nah, disinilah kemudian substratnya diikat dan nanti diorientasikan bentuknya sehingga menjadi keadaan intermediate tadi, gitu ya. Nah, sebagai contoh, ini adalah suatu molekul yang akan dikatalisis, contohnya urasil, gitu ya, salah satu jenis basa nitrogen. Nah, ini adalah bentuk interaksi non-kovalen antara molekul substrat dengan residu-residu asam amino yang berada di sisi pusat aktif enzim, gitu ya. Ini contohnya terbentuk ada ikatan-ikatan hidrogen. Jadi, interaksi antara residu asam amino
pada sisi pusat aktif enzim dengan molekul substrat nanti melalui berbagai interaksi non-kovalen. Nah, enzim sudah kita pelajari, selain dia punya catalytic power tadi, dia punya karakter spesifisitas gitu ya. Jadi spesifisitas enzim ini artinya dia berperan melakukan fungsinya secara spesifik gitu ya. Nah, spesifisitasnya menyebabkan interaksi yang akurat antara substrat dengan enzim. Jadi nanti enzim A spesifik untuk substrat A gitu dan seterusnya gitu ya. Nah, akurasi yang tinggi pengikatan interaksi antara substrat dengan enzim ini disebabkan oleh struktur 3 dimensi dari protein enzim. Nah, menurut kespesifikan aktivitasnya, enzim dibagi menjadi 2 kelompok gitu ya. Ada kelompok yang spesifik group, ada kelompok absolute group. Nah, kalau kelompok yang spesifik group ini untuk enzim-enzim yang kespesifikannya dia dapat beraksi pada beberapa substrat, namun substratnya harus yang saling berkaitan. Contohnya enzim alkohol dehidrogenase. Enzim ini bisa mengkatalisis gugus fungsi senyawa dengan gugus fungsi alkohol, bisa alkohol primer dan alkohol sekunder ya. Namun untuk yang kelompok absolute group, enzim-enzim kelompok ini dia hanya berperan pada satu substrat saja, tidak bisa pada substrat yang lain gitu ya. Contohnya enzim glukokinase. Enzim ini dia hanya bisa mentransfer gugus fosfat dari ATP ke glukosa, bukan gula yang lain. Fruktosa gitu ya, maltosa, sukrosa dan gula yang lainnya tidak boleh, harus molekul glukosa. Jadi substratnya betul-betul satu. Nah, spesifisitas katalis enzim ini bisa kita perhatikan gitu ya, yang tadi dia benar-benar spesifik gitu ya antara enzim dan juga substratnya. Kita lihat misalnya bentuk substratnya seperti ini gitu ya, tanpa enzim, kemudian ini keadaan transisinya bentuknya seperti ini, kemudian setelah menjadi produk dia seperti ini misalnya gitu ya. Nah, kalau ada enzim dia diikat gitu ya dengan bentuk yang mirip dengan bentuk sisi pusat aktif enzim yang menyesuaikan dengan bentuk substratnya, kemudian diorientasikan menjadi bentuk keadaan transisi seperti ini, sehingga nanti bisa dengan cepat menjadi produk. Nah, ada 2 teori yang menjelaskan bagaimana spesifisitas dari kerja enzim gitu ya. Bagaimana dia bisa spesifik dalam bekerja. Yang pertama adalah hipotesis log NK. Ini disampaikan oleh Pak Visser tahun 1890 yang menyarankan bahwa kespesifikan enzim ini berarti adanya struktur yang komplement, benar-benar komplement antara enzim dengan substratnya. Jadi nanti substratnya akan menempati sisi komplemennya yang pas pada enzim, seperti pasangan kunci dan anak kuncinya gitu ya. Nah, misalnya di sini enzim ini adalah gemboknya gitu ya. Kemudian gemboknya di sini ada lubangnya, kemudian di sini substratnya adalah anak kuncinya yang benar-benar pas gitu ya, akan bisa masuk pada gemboknya seperti itu. Di sini ada binding site dan catalytic site. Jadi kalau BG ini binding group dan reacting groupnya benar-benar dia komplement gitu ya, atau betul-betul pas, sehingga nanti terbentuk kompleks enzim substrat yang seperti ini. Nah, namun hipotesa log NK tadi dia terbantahkan oleh hipotesanya Pak Koslan tahun 1958 yang menyatakan bahwa spesifisitas enzim gitu ya dijelaskan oleh hipotesa yang disebut induced fit. Kenapa? Karena sebetulnya enzim dia molekul protein yang punya fleksibilitas gitu ya, dia strukturnya tidak kaku namun bisa sedikit mengalami perubahan konformasi, sehingga disarankan oleh Pak Koslan tadi bahwa struktur dari substrat mungkin komplement dengan struktur pusat aktif di dalam
kompleks enzim substrat, tetapi tidak dalam keadaan bebas. Jadi sebetulnya struktur protein ini nanti ketika mengikat substrat dia mengalami perubahan atau sedikit penyesuaian agar bisa match atau sesuai dengan struktur substratnya. Contoh seperti ini adalah enzimnya gitu ya, kemudian ini adalah substratnya. Nah, nanti ketika mengikat substrat, molekul enzim ini akan mengalami sedikit penyesuaian sehingga sisi aktifnya akan pas nanti berikatan dengan substratnya. Nah, contohnya di sini ada enzim heksokinase gitu ya. Nanti substratnya adalah glukosa. Sebelum dia mengikat glukosa atau pada kondisi enzim bebas, strukturnya seperti ini. Nah, di sini adalah sisi pusat aktif enzimnya. Nah, ketika sudah mengikat glukosa, dia menyesuaikan gitu ya dengan struktur glukosanya. Bagian sisi pusat aktifnya menjadi lebih terbuka. Baik, ini adalah penjelasan bagian enzim yang pertama gitu ya. Kita sudah membahas tentang apa itu enzim, apa saja karakternya, kemudian bagaimana klasifikasi dan tata namanya, dan juga tadi menjelaskan bagaimana enzim bekerja dan hipotesa yang menjelaskan kespesifikan kerja dari enzim. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.